Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Hanifki. Saya mahasiswa UCIC dari program studi komputerisasi akuntansi semester 6. Saya ingin membuat video presentasi dari mata kuliah tugas tata tulis karya ilmiah dengan dosen pengampu, Bu Turini SNM. Di sini judul saya ambil adalah aplikasi pencatatan penggunaan stok bahan baku kopi pada kafe kopi kita menggunakan metode LIFO. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Perkembangan teknologi di era saat ini sangat berkembang sangat pesat. Hal ini dapat membantu setiap pekerjaan manusia ataupun bisnis. Peran teknologi informasi dapat mengolah data secara cepat, akurat, dan penting bagi usaha dan instansi pemerintah maupun perusahaan. Pentingnya teknologi juga dapat berdampak pada keuangan, terutama pada bagian pencatatan persediaan. Persediaan adalah suatu aktivitas yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode tertentu. Inventory disediakan untuk memenuhi permintaan dari konsumen. Salah satu contohnya adalah pada kafe kopi kita. Dalam proses kegiatan pencatatan persediaan bahan baku kopi pada kafe kopi kita dilakukan dari admin yang melakukan pencatatan pengeluaran bahan baku kopi yang digunakan oleh bar. Kemudian dalam setiap closing malam hari akan ditulis tangan yang kemudian dibukukan. Kemudian dari pencatatan dilakukan akan dibuat laporan kepada manajer operasional per minggu. Proses tersebut dilakukan dengan mencatat persediaan secara manual dan belum terekam dalam data komputer. Hal tersebut dapat menimbulkan risiko atau kesalahan yang besar jika dibandingkan dengan menggunakan sistem komputerisasi akuntansi. Selain itu juga kafe kopi kita masih belum menggunakan metode perhitungan persediaan bahan baku yang sesuai dengan ketentuan akuntansi. Lalu selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu ada perhitungan dan pencatatan bahan baku pada kafe kopi kita menggunakan catatan manual, itu dengan menggunakan buku dan belum menggunakan metode yang berlaku dalam sistem akuntansi. Hal tersebut dapat menimbulkan lebih banyak kesalahan. Yang kedua ada belum adanya laporan harian atau mingguan atau bulanan secara komputerisasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Yang ketiga, bagaimana merancang dan membuat aplikasi pencatatan bahan baku kopi dengan menggunakan metode LIFO pada kafe kopi kita. Yang kedua, selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama yaitu tugas tata tulis karya ilmiah ini hanya membahas tentang perhitungan persediaan bahan baku kopi yang meliputi harga pembelian, persediaan bahan baku, dan harga penjualan. Tidak membahas retur pembelian dan retur penjualan. Lalu yang kedua, perhitungan dan pencatatan persediaan bahan baku akan disajikan dalam bentuk laporan persediaan. Yang ketiga ada pengguna aplikasi. Yang pertama ada bagian bar menggunakan bahan baku kopi untuk dijual. Lalu bagian admin mencatat pemasukan, pengeluaran, mengajukan pembelian bahan baku pada operational manager. Lalu bagian operational manager menerima laporan dan validasi terhadap pengajuan pembelian bahan baku kopi. Yang keempat, rancangan aplikasi pencatatan bahan baku kopi pada kafe kopi kita berbasis menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan untuk penyimpanan menggunakan bahasa lunak menggunakan perangkat lunak MySQL. Lalu yang kelima, dalam membangun sistem perangkat lunak yang digunakan dalam membuat aplikasi pencatatan tanggal ini adalah aplikasi Sublantex. Selanjutnya ada tujuan masalah. Yang pertama, untuk membuat aplikasi laporan persediaan bahan baku kopi secara komputerisasi. Lalu yang kedua, untuk membuat laporan persediaan bahan baku secara harian, mingguan, atau bulanan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk menerapkan aplikasi komputer dalam penerapan sistem akuntansi persediaan bahan baku dengan metode pencatatan secara LIFO. Lalu ada landasan teori. Yang pertama yaitu ada pengertian aplikasi. Aplikasi secara istilah adalah suatu program yang siap digunakan untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna aplikasi serta
penggunaan aplikasi lain dapat digunakan oleh suatu sasaran yang akan dituju. Yang kedua ada pengertian akuntansi. Sebagai akuntansi adalah sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Yang keempat ada pengertian pencatatan. Pencatatan atau pendokumentasian merupakan suatu aktivitas dalam bentuk tulisan. Pencatatan sangat perlu dilakukan dalam setiap yang akan dilakukan dan telah dilakukan untuk merekam dalam bentuk tulisan secara rincian rencana kegiatan yang dilakukan dan merekam hasil kegiatan yang telah dilakukan. Lalu selanjutnya ada pengertian stok. Stok merupakan persediaan. Stok merupakan suatu persediaan jumlah bahan-bahan part atau yang disediakan dan bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk diproduksi, serta barang-barang jadi atau produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari konsumen. Lalu selanjutnya ada pengertian bahan baku. Bahan baku merupakan wujud dari segala barang yang berasal dari alam atau dari supplier atau barang yang diproduksi sendiri yang selanjutnya akan mengalami proses lanjutan dalam perusahaan. Selanjutnya ada pengertian metode LIFO. Secara teori metode LIFO, last in first out adalah persediaan barang yang diterima terakhir masuk maka akan dijual pertama, sehingga nilai perolehan persediaan akhir berdasarkan dari nilai perolehan barang yang pertama masuk. Selanjutnya ada analisa perancangan sistem. Sejarah perusahaan. Sejarah kopi kita Cirebon terbilang cukup baru. Ini dimulai pada tahun 2018 dari kecintaan sang pemilik Yuda Baskara terhadap kopi dan budaya ngopi di Cirebon. Ia tergerak untuk membuka kopi dengan budaya kedai kopi yang mengangkat cita rasa kopi khas Cirebon. Yuda memiliki nama Kita karena ingin menonjolkan kesatuan dan kebersamaan masyarakat Cirebon. Ia berharap dengan adanya kedai kopinya menjadi tempat berkumpul bagi para penikmat kopi untuk saling bertukar cerita dan menjalin koneksi. Selanjutnya ada struktur organisasi yang di atas ada operational manager, lalu admin dan bar. Flowchart sistem yang sedang berjalan. Ini diawali dari bartender yang mulai lalu menggunakan bahan baku, kemudian akan dicatat dan buat laporan stok, kemudian akan diserahkan kepada admin. Admin akan melakukan cek stok bahan baku, jika sudah sesuai akan membuat pengajuan terhadap bahan baku yang kemudian akan divalidasi oleh manajer. Lalu di sini untuk laporan stok bahan baku mingguan akan diberikan kepada manajer. Selanjutnya ada flow map sistem usulan. Yang pertama ada bar. Di sini bar mulai lalu menggunakan bahan baku, kemudian akan dikelola dan masuk ke dalam sistem, lalu akan menghasilkan data penggunaan bahan baku. Lalu kemudian akan tampil di admin, ada tampilan data penggunaan bahan baku, kemudian akan diinput penggunaan bahan baku, kemudian dikelola penggunaan dan akan menghasilkan data stok yang tersedia dan laporan stok penggunaan bahan baku. Kemudian data stok tersedia ini dapat dilihat oleh bar, dan data penggunaan dan data laporan stok penggunaan bahan baku akan dapat ditampilkan oleh operational manager. Selanjutnya dari data stok tersedia dan laporan stok penggunaan bahan baku akan dikelola dan diinput ke dalam database, kemudian akan menghasilkan pengajuan pembelian bahan baku.
Kemudian pengajuan ini akan ditampilkan oleh manajer sebagai data laporan pengajuan pembelian bahan baku, kemudian akan divalidasi, lalu akan menghasilkan pengajuan yang disetujui, lalu akan masuk ke dalam admin pengajuan yang disetujui, kemudian akan dilakukan pembelian bahan baku, lalu dikelola dan dimasukkan ke dalam sistem dan akan menghasilkan laporan pembelian. Ya, demikian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.